Yan? Pagi, Pak. Ya. Apa namanya? Muka saya kemarin ada yang mengunggah ya, saya kurang tahu siapa yang mengunggah di mana. Ganteng sekali, Bapak. Ada yang mengunggah di mana namanya? Ada yang mengunggah di status mereka sepertinya ya. Jadi ada yang komen, tolong jangan lakukan seperti itu ya. Saya jadi tidak nyaman. Hari ini kita bahagia sekali diriku. Ya hari ini kita kuliah langsung. Materinya adalah materi, saya bukakan Oke. Kalau udah di mute, terima kasih. Yang kita mau buka hari ini, adik-adik sekalian, adalah kelihatan ya? Sudah berubah jadi e-learning, kelihatan ya? Udah, Pak, udah. Sudah harusnya ya? Oke. Kelihatan. Yang kita buka adalah materi di pekan ke-9-nya, adik-adik sekalian. Tanggal 27 sampai tanggal 2 April, di mana materinya adalah propagasi sinyal 1. Tadi Yofi bilang, Pak, ditaruh di e-learning. Gak apa-apa Yofi, kalau kamu tidak bisa, nanti saya absen manual di terakhir kelas. Saya pencet satu-satu. Jadi ikuti kelasnya saja dulu. Oke. Saya lanjutkan. Di propagasi sinyal 1 ini, kita hari ini akan belajar 2 slide. Yang pertama adalah slide bernama Genta gamer, Genta. Sudah ya, tolong di mute ya. Dan slide yang kedua adalah slide mathematical basics. Nah, kedua slide ini digunakan untuk pekan ini, yaitu pekan ke-9 dan pekan ke-10 besok. Jadi itu yang nanti akan kita gunakan. Pekan ke-9 sekarang sudah ada. Pekan ke-10 belum saya buka pada Anda, tapi nanti sudah ada. Oh ya, sedikit informasi, UTS-nya bisa Anda unduh di pekan ke-8 kalau kemarin. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya matikan lagi video ya. Nanti ada yang nge-screenshot. Semua. Biar transparan. Ya nanti ditempel ulang. Muka Bapak buram. Terima kasih. Bukan Slide-nya emang belum saya buka. Saya mute dulu. Siapa ini yang masih ngomong? Denta, saya mute ya. Ada lagi. Suara saya apakah masih kecil adik-adik sekalian? Benar mati. Itu Lili, terus saya mute dulu. Benar itu. Wiki saya mute dulu. Jangan-jangan kecil soalnya Anda ini volumenya kecil kan? Siapa tahu ya. Saya sih kecil, cuman suara saya besar. Ya lanjut ya. Yuda ada aja. Volume sudah besar. Tapi suara saya masih besar, kedengaran nggak? Nah, tolong betul klik nama Pak Zul yang ada tanda panahnya agar kelihatan slide-nya. Jadi tolong biar bisa dicek saja. Ini. Langsung pusing karena bingung. Oke. Sekarang kita masuk ke materi pertama adik-adik sekalian, yaitu materi tentang propagasi sinyal. Slide-nya udah kelihatan ya? Adik-adik sekalian ya? Slide-nya kelihatan? Halo? Siap, slide kelihatan. Oke. Semoga mouse-nya juga terlihat, karena kalau tidak terlihat saya agak sedikit bingung. Mau ngeklik-ngekliknya seperti apa. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya propagasi sinyal adik-adik sekalian. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa nantinya dalam geodesi satelit itu kan ada di atas bumi ya. Ada jauh di atas bumi, sedangkan kita ada di bumi, di permukaan bumi. Gimana caranya kita berkomunikasi antara satelit tersebut dengan kita di bumi, yaitu menggunakan sinyal. Seperti kalau cowok sama cewek lagi, guyonan saya masih ada dan terlalu rakyat, sorry ya. Mouse-nya bisa dibesarin, coba saya dibesarin. Biarin aja.
Gimana caranya? Tidak bisa, nggak apa-apa. Oke. Kira-kira pertama dulu, ada yang tahu nggak sinyal itu apa? Silahkan saya suruh Evan jawab. Coba Evan, silakan coba jawab Evan. Apa itu sinyal? Ini Pak, biar bisa WA Pak. Biar bisa WA. Oke, itu. Biar bisa WA harus punya HP ya Evan ya. Terima kasih jawabannya. Biar cepat kuliahnya ya, tidak terlalu menghabiskan kuota kalian. Ibaratkan adik-adik sekalian, Anda itu ingin mengirimkan sesuatu seperti tadi kata Evan itu sebuah WhatsApp gitu ya, pesan WhatsApp. Pesan WhatsApp itu kan dimasukkan ke handphone Anda masing-masing. Nah, setelah dimasukkan ke handphone Anda, itu entah bagaimana caranya, itu harus bisa mengarah atau harus bisa berjalan ke siapa? Berjalan ke HP teman Anda yang ingin Anda tuju. Nah, sinyal itu gunanya adalah untuk membuat Anda bisa mengirimkan pesan atau message tersebut dari satu HP ke HP yang lain. Dan sinyal itu bisa banyak bentuknya. Seperti contoh ya, kalau misal Anda punya teman yang mungkin tuli atau tidak bisa mendengar, sinyal yang Anda kirimkan bukanlah sinyal berbentuk suara, tapi sinyal berbentuk gerakan tangan menggunakan bahasa isyarat. Kan contohnya seperti itu. Itu adalah yang pertama. Nah, jadi sinyal itu sebetulnya banyak sekali bentuknya dan contohnya. Saya mau guyonan juga, saya tidak yakin lucu atau tidak, cuman kan sinyal cinta pun juga bisa ya. Anda lirik-lirikan saja, cuman malu-malu gitu, atau cuman dengan tersepona aja sudah bisa menjadi sinyal bagi lawan jenis untuk mendekati Anda. Itu kan contoh dari sinyal yang lain. Nah, tapi sinyal di dalam geodesis satelit itu sedikit berbeda. Sinyalnya ini harus konkret. Nah, sekarang dari setiap sinyal, sehingga sinyal itu nanti bisa memiliki jawaban, bukan jawaban, definisi bahwa sinyal itu adalah sebuah medium pembawa informasi. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, sinyal itu apa sih? Sinyal itu merupakan medium yang membawa informasi atau message. Mediumnya apa? Bisa apa saja. Informasinya apa? Bisa apa saja. Paham? Adik-adik sekalian? Ya, mau ketawa online ya, terima kasih. Pak. Paham. Pak, paham. Ulangi Pak. Kira ingin saya mengulangi, oke, saya ulang ya, nggak apa-apa. Ibaratkan ya, saya ulang, ibaratkan Anda punya sebuah informasi yang ingin Anda bagikan ke teman-teman Anda, seperti contoh foto saya pas kita coba kuliah online kemarin gitu ya. Anda punya informasi itu. Anda ingin memberikan itu ke teman Anda gitu ya. Nah, informasi itu kan harus Anda kirimkan ke teman Anda. Kalau tidak dikirimkan, maka informasi tersebut tidak bisa diterima oleh teman Anda. Jadi harus dikirim kan. Nah, ngirimnya bagaimana? Ada banyak cara. Yang pertama, contoh menggunakan merpati post ya. Jadi foto saya kamu cetak, habis kamu cetak kamu kirimkan ke teman Anda melalui merpati post. Itu berarti mediumnya apa? Pakai merpati. Mengirimkan informasi foto saya tadi. Kedua, menggunakan misal JNE atau wahana gitu misalnya. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi tadi kan bisa ngirim pakai merpati post, bisa ngirim pakai wahana atau JNE. Ya, Aufal nggak usah ikut present ya. Nah, kalau dalam kasus kita adalah yang berdefinisi menjadi sebuah sinyal itu adalah sebuah medium atau sebuah media dalam menyampaikan si informasi tersebut. Jadi dalam arti yang umum, merpati post, JNE atau wahana itu merupakan sebuah sinyal karena dia merupakan medium atau pembawa dari sinyalnya, carrier istilahnya. Nah, dalam dunia elektronika gitu ya, kan nggak mungkin kita mau kirim WA ke teman kita pakai merpati post, kan nggak mungkin. Pasti harus menggunakan sebuah teknologi yang
canggih, yang lebih canggih gitu ya. Yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Nah, itu namanya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi, dalam konteks satelit geodesi yang ingin kita pelajari itu namanya adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang EM. Ada yang tahu kira-kira apa gelombang EM? Nah, itu. Ya, dia tanya ya, gelombang bisa jadi sinyal nggak, Pak? Gelombang adalah salah satu jenis dari sinyal. Gelombang elektromagnetik ya, dalam konteks geodesi satelit, gelombang elektromagnetik lah yang kita gunakan. Ya. Kalau slide-nya tidak terlihat, karena kebetulan saya lagi lihat ini ya, jadi makanya tidak terlihat. Saya coba ganti dulu screen share-nya. Saya ganti ya. Saya ganti screen-nya dengan screen yang ini. Oke. Masih terlihat slide-nya dia harusnya ya. Untuk absen tidak usah bingung. Nanti kalau bingung biar bisa bingung malah nggak fokus ke kuliah. Kalau Yofi tadi tanya, Yofi ini sepertinya kritis sekali ya. Kenapa kok di-record? Agar nanti orang yang di luar bisa ikut belajar bareng kita menggunakan kelas kita ini. Selama dia bisa membuka, kalaupun Anda juga ingin memahami lagi, maka itu nanti bisa digunakan. Nanti setelah di-record, saya akan unggah di YouTube-nya Geomatika Era. Nah, Gastra tanyanya bagus ya. Kalau dalam masa depan, sinyal sendiri akan tergantikan dengan media yang lain tidak, Pak? Jawabannya adalah bisa jadi, Gastra. Karena salah satu penelitian menunjukkan kalau sekarang lampu atau cahaya itu juga bisa menjadi sinyal nanti. Tapi kita tidak membahas itu dulu. Kita membahas ke sinyal yang ada di mana? Yang ada di geodesi satelit. Nah, apa sih artinya? Nah, sinyal adalah sebuah arus listrik atau gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk membawa data dari satu tempat ke tempat lainnya. Tadi contoh, Anda ingin ngirim foto saya gitu ke teman-teman Anda. Kan Anda ngirimnya nggak mungkin via Merpati Pos ya, terlalu lama. Anda ngirimnya via WhatsApp. Nah, WhatsApp itu ngapain? WhatsApp itu ternyata mengubah foto saya tadi menjadi sekumpulan data, menjadi sekumpulan informasi. Lalu informasi tadi dinaikkan ke gelombang elektromagnetik tersebut. Gelombang elektromagnetik yang akhirnya bisa terkirimkan melalui bantuan BTS. BTS ini bukan band Korea ya, tapi BTS adalah menara-menara sinyal HP Anda itu, sehingga dari satu HP ke HP yang lain bisa dikirimkan. Itulah yang dinamakan sinyal dalam geodesi satelit. Jadi kalau Anda tanya, Pak, berarti cara berkomunikasi antara kita di bumi dengan yang ada di satelit itu pakai apa, Pak? Pakai sinyal namanya. Lu ada adik sekalian ya. Banyak. Ulangi dari yang banyaknya sinyal. Saya lagi kayak nonton berita. Suara saya terlalu monoton mungkin ya. Ya tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, pertanyaannya bagus ya. Malah kalau kuliah gini seneng kalian tanyanya banyak. Kalau di kelas malah diem-diem aja. Takut kali ya. Nah, kalau misal pertama dulu ya. Safira bertanya, Pak, apakah gelombang selalu naik turun? Jawabannya adalah gelombang itu ada dua jenis, ada yang namanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, itu per zaman SMA, zaman fisika dasar. Gelombang yang seperti naik turun itu adalah gelombang transversal. Itu yang namanya sebuah gelombang. Jadi naik turun ya tidak selalu, tapi gelombang transversal itu adalah transversal, sorry ya. Nah, terus ada yang bilang, istilah sinyal nyangkut itu gimana, Pak? Maksudnya, sinyal nyangkut itu apa? Ternyata gelombang tersebut tadi itu susah untuk lewat gitu. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa semua medium, semua sinyal, semua gelombang itu butuh perantara. Kalau nggak ada perantara nggak bisa jalan. Nah, karena dia butuh perantara, dia butuh sinyal, maka
ketika sinyal itu ganggu perjalanannya, seperti kalau Anda naik motor, tiba-tiba motor Anda bocor gitu ya, Anda nggak bisa masuk kelas dalam waktunya, Anda bisa masuk kelas on time, karena ban Anda bocor, sehingga perlu Anda benahin dulu bannya. Istilahnya adalah seperti itu. Messengernya atau si pembawa sinyalnya itu mengalami gangguan, sehingga dia menjadi terganggu. Sinyal nyangkut atau ketika hujan, itu sinyal jelek ya karena ada interferensi atau ada gangguan. Nah, ini pertanyaan lumayan bagus ya. Kalau listrik padam, sinyal kok masih ada? Karena sinyal itu dibuat atau dibangkitkan oleh si HP-nya. Selama HP mempunyai tenaga baterai, maka HP tersebut mampu untuk membangkitkan sinyal elektromagnetiknya. Tidak perlu melihat dari yang namanya ada listrik atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sabar ya, ini apa namanya, banyak pertanyaan, saya jadi tidak masuk ke materi, tapi nggak bagus sekali ya. Nanti akan dijawab apa sih faktor-faktor kok bisa sinyal itu bagus atau enggak, dan yang lain-lain. Longitudinal memang buat bunyi. Nah, Yofi bertanya, proses pemencaran gelombang dari satelit ke BTS itu bagaimana? Nah, itu nanti akan ada penjelasannya. Tapi yang sekarang saya mau kasih tahu adalah, jadi adik-adik sekalian, cara berkomunikasi antara kita yang di bumi dengan satelit itu pakai sinyal. GPS itu pakai sinyal, makanya namanya nanti ada sinyal GPS. Gitu ya. Kalau di luar bumi mengumpulkan sinyal melalui satelit, ya bisa jadi. Nah, kalau ada yang tanya, sinyal satu paket internet dimiliki, sinyalnya sama, Fadia. Paket internetmu yang 5 giga, 10 giga, 20 giga tetap sama. Tidak ada bedanya. Ya. Nah, terus sinyal bisa tersambar petir? Tidak bisa. Sinyal tidak bisa tersambar petir sama sekali. Ya. Yang tersambar petir itu BTS-nya, bukan sinyalnya. Ya. Tapi di beberapa tempat jika listrik mati, sinyal pun mati. Ya, karena ingat, sinyal itu harus bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh, ini saya juga mencoba jawabannya Jody tadi ya. Nah, sinyal itu ada ketika ada perangkat yang membangkitkan. Contoh, HP Anda. HP Anda itu selama ada baterainya, itu bisa membangkitkan sinyal, bisa mengadakan atau bisa membuat sinyal. Kenapa kok bisa membuat sinyal? Karena Anda masih memiliki tenaga listrik yang disimpan di dalam baterainya. Jadi mengubah tenaga listrik tadi menjadi sinyal. Karena sinyal ini kan gelombang elektromagnetik, memiliki komponen elektrik dan komponen magnetik. Konsep sinyal GPS nanti sabar. Nah, jadi sinyal itu ada karena ada yang membangkitkan. Yang membangkitkan siapa? Semua hal, bisa HP kita, bisa PDA kita, bisa laptop kita, dan yang lain-lainnya. Nah, sinyal tadi itu harus berjalan atau harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini adalah tujuannya. Contohnya, Anda ingin kirim ke pacar Anda gitu ya, maka HP Anda membangkitkan sinyal yang isinya itu message pagi sayang gitu ya. Nah, itu nanti kirim kemana? Dibawa ke HP pacar Anda. Tapi ingat, gelombang elektromagnetik itu punya batasan. Dia tidak bisa jauh kenanya. Karena dia tidak bisa jauh, maka dibantu oleh yang namanya BTS tadi. Sabar ya, itu ada yang tanya, sampai terganggu karena ada hantu, itu nanti ya, sabar ya. Ini masih konsep sinyal dulu. Nah, ketika Anda ngirim tadi pesan pagi sayang kepada pacar Anda tadi itu, dibawanya kemana? Sinyal ya, SINYAL Indonesia. Kalau signal itu bahasa Inggris. Sinyal bisa dilihat kasat mata, tidak bisa. Itu ya, saya ulangi lagi. Jadi HP Anda membangkitkan sinyal tuh. Sinyalnya isinya pesan bahwa ya tadi pagi sayang gitu ya, atau pagi ibu atau pagi ayah, terserah Anda. Nah, sinyal tadi terkirim kemana? Terkirim ke HP
pacar Anda atau HP orang tua Anda. Tapi karena terlalu jauh, Anda membutuhkan yang namanya bantuan dari si BTS itu tadi atau menara sinyal itu tadi. Nah, menara sinyalnya itu apa? Menara sinyalnya itu memungkinkan si BTS itu untuk menerima sinyalnya. Selain menerima juga memungkinkan si BTS tadi itu untuk memantulkan atau untuk memancarkan lagi sinyal milik Anda ke BTS yang lain. Jadi sebetulnya ketika Anda mengirimkan message ke pacar Anda atau seperti Anda menerima Google Meet dengan saya ini, Anda itu mendapatkan sinyalnya bukan langsung dari saya, tapi dari BTS terdekat di tempat Anda. Pada dasarnya adalah seperti itu. Nah, pengiriman sinyalnya kita masih tidak pikirkan sekarang. Kita masih konsep sinyalnya dulu. Ya, jadi betul tower ya, BTS itu tower ya, bukan bukan band Korea. Kalau band Korea mah beda ya. Kalau BTS Army beda lagi ya. BTS singkatannya apa? Oh, aduh saya lupa ya. BTS. BTS singkatannya adalah Base Transceiver Station. Ini ada bahasa Indonesianya, adik sekalian, silahkan bisa klik. Nah, terima kasih. Siapa namanya? Zul. Jawabannya ya. Kita memang lagi coba-coba. Kalau memang ternyata ada yang mau tanya, silahkan ditanya. Kalau yang mau itu silahkan diitukan. Karena memang masih ini ya, masih coba-coba kita ya. Nah, kita lanjut seperti saran tadi Fajar dan juga siapa namanya? Saran siapa sih? Zul, bahwa kita lebih baik modelnya adalah dengan cara presentasi langsung ya. Saya buka lagi muka saya. Nah, ini juga sudah saya jelaskan bahwa sinyal yang dipakai dalam geodesis satelit itu namanya adalah sinyal elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Dan ingat, gelombang elektromagnetik itu terdiri dari dua bagian, elektronik dan magnetik. Itulah kenapa sebelum kita lanjut, kita perlu mengenal yang namanya apa? Kita perlu mengenal yang namanya konsep bilangan kompleks. Seingat saya dulu ketika kita kuliah awal-awal, kalau tidak salah kuliah pengantar bersama saya pernah menjelaskannya kepada Anda. Ya. Nah, apa sih bilangan kompleks ini? Bilangan kompleks itu merupakan sebuah Anda bisa buka di Mathematical Basics, adik-adik sekalian. Saya cuma mau detouring sebentar dari materi kita yang di slide itu ke Mathematical Basics. Sebentar, saya siapkan ya. Nah, kenapa kok kita perlu belajar yang namanya bilangan kompleks, adik-adik sekalian? Ingat ya, saya kasih slide-nya bahwa ternyata sinyal gelombang elektromagnetik itu memiliki dua bagian. Bagian yang pertama, kalau Anda lihat yang begini ya, itu merupakan medan magnetnya. Sedangkan yang atas ke bawah itu merupakan medan listriknya. Jadi ada yang datar begini, ini adalah medan magnet, dan ini adalah medan listrik. Nah, medan magnet ini dan medan listrik ini itu berjalan bersama-sama dalam satu bagian. Artinya apa? Dalam satu titik di sini, maka pastilah ada yang namanya apa? Pastilah ada yang namanya penyimpanan informasinya. Apa sih penyimpanan informasi itu? Penyimpanan informasi adalah bagaimana Anda teman-teman makan saat Bapak menjelaskan. Iya, ya, sip. Saya kembalikan ya. Jadi di satu titik ini kita bayangkan ada titik gini ya.
Nah, titik ini itu mempunyai informasi berapa tinggi medan listriknya dan berapa besar medan magnetiknya. Artinya apa? Dalam satu titik harus bisa disimpan dua hal. Nah, pertanyaannya, gimana cara bisa nyimpan dua hal dalam satu titik? Kan selama ini kita selalu mengenal yang namanya angka, itu kan hanya satu ya. Contoh angka 5, ya udah informasinya hanya 5. 5.3 ya, informasinya hanya 5.3. Hanya ada satu informasi yang tersimpan dalam satu angka. Nah, dengan konsep yang namanya bilangan kompleks atau complex numbers, kita bisa menyimpan dua informasi dalam satu, apa Dedek sekalian? Dua informasi dalam satu titik atau dalam satu hal saja. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan hal yang sering kita pakai, yaitu bilangan imajiner. Ingat, bilangan kompleks itu memiliki dua bagian. Seperti Anda lihat, real atau nyata dan juga IM atau imajiner. Bayangkan ketika Anda punya gelombang elektromagnetik, Anda disuruh, oke, di titik sini itu gelombang magnetnya berapa, gelombang listriknya berapa? Oh, 5 dan 3, Pak. Bagaimana cara Anda memasukkannya ke dalam sebuah angka? Pakai bilangan kompleks. Caranya bagaimana? Oh, saya anggap bilangan listriknya itu yang real, Pak, yang nyata, bilangan magnetnya itu yang imajiner. Ya sudah, berarti 5 plus 3I atau 5 plus 3J. Jika Anda bilang 5 plus 3J, berarti itu informasinya di titik tersebut, contoh di sini, di titik ini itu memiliki 5 tenaga listrik dan 3 tenaga magnet. Jadi nanti jangan kaget adik-adik sekalian, ketika Anda bermain dengan sinyal elektromagnetik, khususnya dalam geodesi satelit, sinyal yang Anda dapatkan angkanya pasti berbentuk kompleks. Ada real atau nyatanya dan ada imajiner atau maya atau bilangan mayanya. Begitu adik-adik sekalian. Nah, saya kembalikan ke materinya. Nah, jadi gelombang elektromagnetik itu cara menyimpannya adalah dengan bilangan imajiner tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, terus berarti gelombang tersebut transversal atau longitudinal, Pak? Jawabannya adalah gelombang transversal. Ingat, setiap gelombang pasti memiliki frekuensi dan amplitudo serta panjang gelombang. Tidak mungkin tidak punya. Jadi setiap gelombang pasti memiliki frekuensi dan amplitudo. Nah, ingat juga bahwa gelombang ini adik-adik sekalian, ini bukan informasinya ya, bukan message-nya ya. Gelombang ini bukanlah informasi yang mau dikirim, bukan. Gelombang ini hanyalah carrier atau hanyalah yang bawa. Hanyalah kurir. Kalau dalam konteks JNE dan wahana, ini wahananya. Bukan box yang mau dikirim. Nah, box yang mau dikirim itu apa? Informasi, datanya. Nah, caranya gimana? Saya punya carrier, Pak. Saya punya gelombang begini, terus saya punya data, Pak. Saya caranya gimana biar gelombang ini bisa saya taruh di data? Nah, pakai sebuah konsep yang namanya ditumpangkan ke medan elektromagnetiknya. Bagaimana, Pak, namanya? Namanya adalah modulasi. Jadi, ingat, sinyal ini itu bukan informasinya. Sinyal ini hanyalah carrier-nya saja atau pembawanya saja. Nah, sinyal ini itu nanti ditumpangi atau dinaiki oleh sebuah informasi atau data. Namanya itu adalah modulasi. Itu adik-adik sekalian. Dan modulasinya ini tergantung dengan jenisnya. Ada modulasi berdasarkan amplitudo, ada modulasi berdasarkan frekuensi, dan ada modulasi berdasarkan fase. Bedanya apa, Pak? Bedanya lumayan banyak. Ketika modulasi berdasarkan amplitudo, maka nanti
bentuk sinyalnya itu tergantung amplitudo yang ditumpangi. Misal amplitudo 1 ditumpangi oleh fotonya Pak Zul. Lah, berarti ketika nanti sinyalnya itu amplitudo yang mencapai 1, maka info itu adalah nanti isinya muka saya. Nah, kalau ternyata amplitudo yang ditumpangkan itu tingginya 0,5, ternyata mukanya Fajar Hidayat. Nah, berarti ketika tingginya 0,5, maka muka Fajar Hidayatlah yang ada di situ. Paham ya? Jadi contoh kayak tadi, kalau kita kembali ke contoh ngirim pesan pagi sayang ke pacar Anda, pagi sayang itu merupakan informasinya. Lalu di HP Anda, itu dibangkitkan energi elektromagnetiknya untuk membuat sebuah gelombang. Setelah dibangkitkan gelombang elektromagnetiknya, dimodulasi atau ditumpangkan ke dalam si, ya gelombang kata lain dari sinyal, betul-betul. Nanti kalau tanya seperti yang tadi kata Fajar, terakhir ya setelah materi saya selesai baru kita jalan lagi. Habis ini saya selesaikan dulu materi pembahasannya, habis itu saya buka pertanyaan dan tanya jawab. Saya ulang ya. Jadi contoh Anda kirim pesan selamat pagi sayang kepada pacar Anda di HP Anda nih, di HP. Nah, pesan itu tadi dimodulasi atau ditumpangkan oleh siapa? Oleh si HP Anda kepada sinyal, siapa sinyalnya? Sinyal di dalam HP Anda itu. Jadi HP Anda membangkitkan sinyal elektromagnetik, setelah itu message-nya itu ditumpangkan atau dimodulasi. Biar bisa dibawa oleh sinyalnya. Sinyalnya itu bisa berdiri sendiri, gini-gini sendiri dia bisa, nggak perlu ada apa-apa juga tidak masalah. Tapi ketika dia begini, nah dia ditumpangkan atau ditaruh sama si informasi atau datanya itu tadi. Nah, si data itu tadi ketika sudah ditumpangkan, nah datanya itu dibawa ke BTS yang tadi saya bilang, ke tower sinyal itu. Dari tower sinyal dilempar atau ditransmisi ke tower sinyal yang lain, terus sampai tower sinyalnya dekat ke rumah pacar Anda. Nah, setelah sampai di dekat rumah pacar Anda, towernya ngirim ke HP-nya. Oh, ternyata ini HP yang dituju nih. Berarti kayak ada address atau tujuan, alamat tujuan itu jelas. Oh, berarti alamat tujuannya itu dengan nomor sekian, maka dikirimkannya ke situ. Nah, dikirimkanlah ke situ. Setelah dikirimkan ke situ, apa yang terjadi? Ada yang namanya, kalau kamu naik bis, mungkin nggak Pak sinyal bisa salah kirim. Nanti pertanyaan ya. Nah, setelah sinyal itu diterima, seperti kamu naik bis, kamu kan naik bis, bisnya jalan sampai ke terminal tujuan. Habis sampai terminal tujuan, apa yang terjadi sama kamu? Kamu turun dari bisnya, betul ya? Nggak mungkin tetap berdiri di bis terus kan? Nggak sampai rumah namanya. Nah, kalau usaha kamu naik bis, itu namanya adalah modulasi. Usaha kamu turun bis, itu namanya adalah demodulasi. Modulasi. Naik bis itu sama dengan modulasi. Turun bus sama dengan demodulasi. Jadi usaha atau sebuah proses menaikkan atau menumpangkan data ke sinyal itu namanya adalah modulasi. Usaha untuk menurunkan dari si data sinyal itu turun lagi agar bisa dibaca oleh pacar Anda HP-nya itu adalah demodulasi namanya. Jadi itulah yang mau saya jelaskan untuk sampai sekarang ini dulu. Nah, cara naik bisnya dan cara turun bisnya itu berbagai macam. Ada yang sambil lompat mungkin, ada yang sambil guling-guling, ada yang sambil teleport atau yang lain-lain dalam istilah kita. Tapi kalau dalam istilah persinyalan itu ada yang berdasarkan amplitudo, frekuensi, dan fase. Oke, saya
Wih, beram kita. Pak, jangan Pak. Pak, di mana Pak? Ribut. Atau ngapain kau? Kok lah. Sorry, Bisa, yuk. saya kemik. Sorry, suara saya Ayo mulai, kemik. mulai. Ya. Yuk, bisa yuk. Sorry, Ayo, salah. Ayo kita bisa. Sorry. Yuk, mulai. Bapak jangan Yuk, yang tiba-tiba, Pak. Yuk lagi yuk. Iya. Yuk Jangan lagi yang yuk. tiba-tiba, Pak. Iya, bilang lagi pas seneng-senengnya ya. Jangan. Yuk lagi Pak. Yuk lagi yuk. Demodulasinya gagal, Pak. Tadi sinyalnya lagi gangguan. Bukan gangguan sinyal sih, gangguan laptop saya. Ayo, mari ada yang mau bertanya, silakan. Ditulis lagi pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Jadi materinya sampai situ dulu, bahwa ada sinyal. Sinyal itu adalah gelombang elektromagnetik. Dia bisa berbentuk bilangan kompleks. Lalu dia ada proses yang namanya modulasi dan demodulasi. Ya, Seto dulu. Gimana, Seto? Seto. Halo? Suara saya kedengeran ya? Kok tiba-tiba habis ininya? Pak, kalau terjadinya pembajakan sinyal bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang baik. Bayangkan ya, Anda sedang mengirimkan satu informasi ini itu rahasia gitu ya. Anda tidak mau orang-orang tahu bahwa Anda ternyata memiliki hubungan sama si dia gitu ya. Nah, tapi ingat sinyal ini itu, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang lain lagi ya, itu bisa diakses oleh siapa saja. Jadi maksudnya apa? Sabar Rifki pertanyaannya. Ketika kita ngirimkan sinyal ke teman kita, gitu ya, mirip seperti kalau kamu ngirim sinyal ke gebetan Anda, bisa jadi temennya yang salah paham kan gitu ya. Nah, berarti ada kemungkinan gitu ya. Ya arti bis tuh nanti sabar. Jadi ketika kita ngirim sinyal, aduh saya kok jadi apa namanya? Haus. Bali ya, ketika ada sinyal itu nanti bagaimana? Sinyal itu bisa diterima juga oleh orang lain. Itu namanya adalah intercept sinyal atau membajak sinyal. Itulah yang namanya membajak sinyal. Jadi Anda sebenarnya itu sinyal bukan untuk Anda. Tapi sinyal tersebut bisa Anda terima juga. Nah, Seto mudeng ya maksudnya ya. Pembajakan sinyal atau intercepting sinyal itu maksudnya gini. Seto mau ngirim ke Jasinda sebenarnya misal. Tapi di tengah jalan karena Bayu Maulana ini tahu sinyalnya itu jenisnya apa, bisa dibawa, bisa diambil, bisa diikut dengerin. Gitu ya. Jadi itulah yang namanya pembajakan sinyal atau intercepting sinyal. Dan di situ nanti keluar jawaban dari ada yang tanya sinyal itu enggak. Gelombang elektromagnetik itu punya arah dan arahnya itu nanti akan radius. Akan menyebar begini ya, gini. Nah, misal Anda di tengah sini, ada begini. Nah, ke depan. Itulah kenapa contoh tower di sini, Anda di sini, ada tower lagi di sini, maka ngirimnya nanti seperti kalau Anda memancarkan, jadi gelombang radio atau gelombang elektromagnetik bentuknya itu mana? Ke segala arah. Bukan lurus begini. Jadi kalau dibilang dihalangi, ya berarti bisa jadi ketika ini tower di sini, Anda rumahnya di sini ternyata ada halangan kayak sutet yang bisa mengganggu sinyal atau gelombangnya. Sehingga ketika tower tadi itu begini, memancarkan ke segala arah, salah satunya ke Anda, ketika mau mancarin ke Anda, kehalang dulu sama yang namanya siapa namanya tadi? Si sutet itu tadi. Sutet, bukan butet. Nah, terus kalau tanya, apa sih Pak modulasi, demodulasi? Sama tadi, bis itu artinya apa? Nah,
Anda ingat, sinyal elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik itu adalah messenger. Tahu messenger ya? Carrier, tahu carrier ya? Yang bagian bawa. Nah, kenapa kok saya bilang, sabar ya Dava ya, satu-satu. Kenapa kok saya bilang bis? Anggapannya bis itu adalah si kariernya. Jadi, gelombang elektromagnetik itu kita anggap sebagai si kariernya tadi. Ya, pembawa. Kok tertaut sih? Nggak tertaut. Karier itu pembawa. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah sebuah pembawa. Sebuah yang bisa membawa. Itulah kenapa tadi saya bilang bis. Contohnya, gelombang elektromagnetik itu bis, Anda itu adalah informasi. Proses modulasi adalah proses masuk ke bisnya. Ya. Contoh, Pak, untuk cara naik bus, yaitu namanya adalah modulasi. Yang mana kalau saya lihatkan ke Anda, modulasi ada beberapa jenis. Ada modulasi berdasarkan amplitudo, ada modulasi berdasarkan frekuensi, ada modulasi berdasarkan fase. Artinya bagaimana? Pertanyaannya malah nyebar kemana-mana ya. Jadi intinya adalah ketika tadi si gelombang itu ditumpangkan, ini kan gelombang nih, kita anggap bis ya, ini gelombang atau bis. Data atau Anda itu menumpang di atas, kan Anda numpangnya bisa di atasnya, bisa di dalamnya, bisa di depannya, bisa di belakangnya, asal jangan di bawahnya, mati nanti Anda ya. Nah, ketika Anda menumpang kan caranya bisa lewat pintu depan, bisa lewat pintu belakang, bisa lewat jendela dan yang lain-lain. Nah, itu adalah analogi dari dalam modulasi amplitudo maupun frekuensi maupun fase tadi. Artinya kalau modulasinya itu pakai amplitudo, berarti Anda tahu amplitudo ya? Amplitudo adalah besar si gelombang tadi. Kalau gelombangnya itu amplitudonya 1, oke, disinilah saya tempelkan data saya. Nah, kalau amplitudenya 0,75, disinilah saya tempelkan data saya. Nah, berarti itu apa? Berarti itu berdasarkan amplitudonya besar atau tidak. Nah, kalau frekuensi, frekuensi kan ada 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz. Itu yang digunakan sebagai penentu. Oke, saya mau numpangin data saya di gelombang yang 30 Hz. Saya mau numpangin data saya di gelombang yang 50 Hz. Kalau Anda bingung, maksudnya itu apa? Anda punya radio, pasti ya. Semua orang pasti punya radio. Anda tahu radio itu ada yang namanya AM dan FM ya. Kalau enggak ya berarti ada pernah kirim pesan-pesan dulu ya zaman kecil. Nah, AM dan FM. AM itu sebetulnya adalah modulasi pakai amplitudo. FM itu adalah modulasi pakai frekuensi. Jadi kalau FM, contoh kayak kalau di Surabaya, Prambors itu 89,3 FM. Berarti di frekuensi 89,3 MHz itu tadi, maka suaranya si Desta sama Gina, kalau acara Desta in the Morning, itu dimodulasikan ke situ. Gitu. Kalau AM, saya tidak pernah pakai AM ya, tapi kalau teman-teman yang suka nonton dengerin RRI Pro 1, itu dia pakai AM, maka dia sesuai dengan amplitudo. Kalau amplitudonya 1, ya udah berarti 1 ini adalah yang digunakan oleh Pro 2 tadi, Pro 1. Nah, tadi Cia tanya di atas, Pak, mungkin nggak satu gelombang membawa banyak data? Pada dasarnya kalau kamu bawa banyak data itu bisa. Contoh radio tadi, radio itu kan terus ya, nggak mungkin kita ngomong halo, nanti semenit lagi baru dijawab sama Gina halo kan nggak, ngomongnya kan terus ya. Jadi setiap kali dia mengeluarkan gelombang, gelombang itu langsung ditumpangi sama si sinyal itu tadi, gelombang atau sinyal tadi langsung ditumpangi oleh datanya itu tadi, data kita itu tadi. Jadi jawabannya adalah, bisa nggak satu gelombang membawa banyak data? Jawabannya bisa. Nah, terus ada yang tanya,
Nah, modulasi kan banyak jenisnya. Itu dipakai langsung atau salah satu Dinda ya. Nah, dalam konteks geodesi satelit banyak kita menggunakan FM, bukan menggunakan AM. Karena kenapa pakai FM? FM itu jaringannya biasanya lebih kuat. Gitu ya. Dan karena itulah dia bisa pakai ya FM. Nah, terus apa bedanya carrier dan modulasi? Oh, beda. Modulasi itu bukan tempat nempel data, Anton. Modulasi itu cara nempelinnya. Carrier itu tempat nempelnya. Jadi gelombang elektromagnetik itu tempat nempelnya. Atau kalau dalam konteks bis itu bisnya. Anda itu datanya. Nah, kalau Anda modulasi itu apa? Modulasi itu cara naik bisnya, cara nempelin datanya. Paham ya? Dava sabar ya jawabannya ya. Carrier itu bukan message-nya, carrier itu gelombangnya. Message itu adalah informasi atau data. Data ditumpangkan ke carrier pakai modulasi namanya. Kalau habis ditumpangkan, pingin turun atau pingin diambil datanya itu namanya demodulasi. Gitu ya. Nah, itulah yang mau dipakai. Nah, reseptor sinyal itu berupa apa? Ya, berupa antena, adik-adik sekalian. Antenanya kayak apa? Ya, antena yang bisa nerima sinyalnya. Kayak kuping kita. Kuping kita ini sebetulnya adalah antena atau reseptor. Jadi bisa nerima. Gitu. Ketika kuping kita bisa nerima, ya udah berarti kuping kita merupakan reseptornya. Begitu. Nah, terus ada yang tanya, pengiriman data itu melalui proses modulasi atau demodulasi? Jawabannya adalah melalui dua proses itu. Tidak mungkin modulasi saja, tidak mungkin demodulasi saja. Pasti modulasi dan demodulasi. Contoh, Anda kalau naik bis kan pasti turun. Nggak mungkin nggak pakai turun. Anda kan nggak mungkin turun dari bis kalau nggak naik duluan kan. Jadi datanya ini ada data. Ditumpangin ke si sinyal. Jalan sinyalnya. Sampai di tujuan, diambil si datanya. Berarti di sini terjadi modulasi, jalan, atau terjadi transmisi atau propagasi. Setelah itu diambil atau ada yang namanya proses demodulasi. Jadi jawabannya tidak hanya modulasi saja atau demodulasi, tapi modulasi dan demodulasi. Jadi dua-duanya terjadi. Itu ya. Nah, terus habis itu ada lagi tanya, nah, kecepatan itu terpengaruh oleh apa? Banyak ya. Nah, ini pertanyaan yang baik ya, teman-teman nih suka saya tanyanya ini. Keren banget karena pertanyaannya banyak sekali. Malah banyak yang HP dan yang lain-lain. Padahal ini sebenarnya sinyal untuk geodesi satelit ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Ini Angga sudah saya jawab tadi pertanyaannya ya. Reseptor menerima sinyal berupa apa? Berupa antena. Kalau kamu bongkar HP-mu itu ada antenanya ya. Antena itu bisa menerima juga bisa memancarkan sinyalnya. Gitu. Jadi selama dia bisa menerima dan memancarkan sinyalnya akan bisa diterima. Nah, terus tadi tanya si siapa namanya? Maya. Nah, Pak, satu gelombang kan bisa bawa banyak data, tapi tujuan data kan beda-beda. Jadi apakah akan menggunakan modulasi yang berbeda? Jawabannya adalah biasanya memang bisa membawa banyak data, tapi sumbernya hanya satu, Maya. Contoh, kamu tidak mungkin dengerin Pro 2 FM, tiba-tiba dapat suara dari Prambors, kan nggak mungkin. Karena yang memancarkan sinyal dengan frekuensi sekian, kalau seingat saya 95,6, 95,8 gitu ya, untuk Pro 2 di Bandar Lampung, yaitu hanya Pro 2 FM Bandar Lampung saja, bukan yang lain. Jadi memang bawa banyak data, tapi datanya berasal dari satu sumber. Nggak mungkin datanya berasal dari banyak sumber. Kalau berasal dari banyak sumber, tabrakan. Nggak akan dapat informasi yang bisa kamu dapat nanti. Kayak contoh, kamu kalau lagi cari sinyal radio yang baik, tiba-tiba kayak ada dua suara orang yang
numpuk gitu. Nah, itu adalah posisi di tengah atau terjadi interferensi atau gangguan antara satu sinyal dengan sinyal yang lain. Dia numpuk gitu. Jadinya suaranya tidak bagus. Nah, terus apa namanya? Pertanyaannya tadi apa? Sabar ya. Satu-satu ya. Nah, kan datanya nempel dipengaruhi oleh besarnya amplitudo. Itu maksudnya AM, Anton. Jadi contoh, misal, oh saya punya gelombang yang amplitudonya 1. Ya udah, gelombang amplitudo 1 ini yang saya tempelkan dengan muka saya atau dengan apa gitu. Nah, ketika gelombangnya 0,75, saya nempelinnya dengan informasi yang lain. Jadi, orang kalau punya radio atau punya demodulator namanya, itu kalau misal amplitudo saya coba setting, saya mau nerima yang amplitudonya 1A. Nah, nanti keluarnya gambar saya. Saya mau nerima amplitudo yang 0,75A. Nah, nanti keluarnya gambarnya si Fajar Hidayat. Gitu. Nah, terus pertanyaannya itu si Ade Wahyu ya, kenapa gelombang DC tidak bisa membawa data dari satu tempat ke tempat lain? Jawabannya adalah gelombang itu tidak terbatas DC dan AC. Itu adalah gelombang listrik. Kita bicara elektromagnetik yang dipakai oleh si HP atau dalam hal ini adalah satelit. Jadi tidak ada urusannya apa namanya DC tidak bisa membawa data. DC juga tetap bisa membawa data. AC pun juga bisa membawa data. Bukan AC air conditioner ya, tapi gelombang AC, alternate current. Nah, cara atau nama turun busnya yaitu tadi demodulasi, baik itu demodulasi berdasarkan amplitudo, demodulasi berdasarkan frekuensi, atau demodulasi berdasarkan fase. Masih ada yang bingung? Nah, ini ada yang tanya, pertanyaan Cia itu sama. Sabar ya Safira, pertanyaanmu apa Safira? Ohoi. Semakin besar frekuensi, semakin cepat nggak Pak data yang tersampaikan? Jawabannya adalah Anda bisa lihat di rumus ini adik-adik sekalian ya. V kecepatan sama dengan panjang gelombang dan frekuensi. Berarti apa adik-adik sekalian? Ketika gelombang itu frekuensinya besar, berarti V-nya besar enggak? Jadi lebih besar. Paham ya? Berarti jawaban untuk pertanyaan Ohoi apa? Oh, benar-benar tuh Desi. Saya apa namanya masih cari bentuk, jadi sabar. Jadi jawabannya adalah ketika frekuensi semakin besar, iya. Jawabannya adalah V-nya semakin besar. Hanya saja karena keterbatasan energi yang membangkitkan, frekuensi besar biasanya hanya bisa disampaikan oleh tempat yang kecil. Kenapa tempatnya kecil? Karena energinya tidak banyak yang bisa ditimbulkan dari situ. Jadi apa? Frekuensi besar akan lebih cepat sampai, betul. Tapi ketika frekuensi itu ada hubungannya dengan energi, frekuensinya gede, energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Dan ingat, energi itu kan berhubungan sama listrik, berhubungan sama berapa banyak tenaga yang dipakai. Ketika terbatas energinya, maka frekuensi besar artinya apa? Energinya doang besar. Dia cepat nyampe, tapi nyampainya nggak jauh. Jadi kalau pingin yang bagus, amplitudonya itu harus, amplitudo panjang gelombangnya itu harus panjang. Sehingga frekuensinya itu nanti jadi dekat. Tapi ingat, kecepatan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, terus pertanyaan Cia itu sama kayak pertanyaan si Jenny di atas. Apa? Yaitu mengenai contoh mengenai hujan atau faktor yang mempengaruhi si sinyal ini bagus apa enggak. Nah, sinyal ini bagus atau enggak itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh sumber dari sinyal itu sendiri. Kalau sinyalnya itu udah jauh dari sumber, akan bisa jadi semakin jelek sinyalnya. 2, tenaga dari sinyalnya yang mana ya sama dengan kedekatan dengan si sumber sinyal itu tadi. 3, apa yang ada di medium ketika sinyal itu lewat. Ketika sinyal itu lewat di udara yang tenang, di udara yang hampa, yang di udara tidak ada gangguan, sinyalnya tidak ada gangguan. Tapi ketika ada partikel-partikel hujan, ketika ada
angin yang besar dan yang lain-lain sehingga partikelnya itu sering terganggu atau partikelnya itu tidak stabil, yang terjadi apa? Maka sinyal itu bisa terganggu dan sinyal itu bisa nanti jadi jelek. Itulah kenapa kok pas hujan itu jelek gitu. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kalau sinyal hilang-hilangan? Karena yaitu tadi, karena adanya gangguan atau interferensi dari partikel-partikel air hujan yang membuatnya dia hilang-hilangan karena ada gangguannya, jadi tidak sampai begitu. Nah, kita tanya lanjut pertanyaannya. Sudah di dalam topik kok ini sebetulnya. Nah, terakhir ya. Saya ingin menjelaskan sampai mana dari kalian, ini baru slide yang sini, saya mau menjelaskan sampai sini. Jadi setelah pertanyaan yang ditanyakan oleh terakhir oleh Fadia, nanti saya akan saya akan lanjutkan materi saya. Setelah itu saya buka sesi tanya jawab cuma 5, habis itu nanti saya terima di formulir, gitu ya. Sabar. Nah, terakhir pertanyaan dari Fadia adalah, Pak, sinyal ini dikaitkan sama geodesi satelit. Nah, kita tahu di luar angkasa memiliki banyak satelit. Nah, dan juga ada sampah. Pengiriman sinyal tersebut apakah ada pengaruh antara sampah satelit dengan satelit yang ada? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi, memang nanti akan ada sedikit gangguan. Artinya kalau ini ada satelit, sinyal kan lewat gini ya. Nah, ini ada sampah satelit. Ketika lewat, ya ini nanti tidak tembus, tapi kan lainnya masih bisa lewat. Sinyal kan nggak kayak sinar laser yang cuma satu titik gitu. Sinyal kan menyebar begini, malah cenderung ke segala arah. Ketika sinyal elektromagnetik itu menyebar ke segala arah, ya sudah. Kalaupun ada satu gangguan di satu titik, di titik yang lain kan masih bisa lewat. Jadi memang ada pengaruhnya, yaitu si sampah itu jadi menghalangi, tapi bukan berarti terhalang semua. Selama satelit di belakang itu masih lebih besar, segini gitu misal contohnya, nah dia kan masih bisa nerima sinyal di sini dan di sini. Jadi bukan menjadi sebuah masalah yang besar. Gitu ya. Nah, sekarang saya lanjut ke beberapa slide sebelum kuliahnya saya tutup ya. Ini sudah 11.23, harusnya 11.30 saja. Lumayan lama, tapi karena mulainya tadi agak lama jadi nggak apa-apa. Nah, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik itu adalah semua gelombang mulai dari gelombang radio, sini ya, sampai sinar gamma. Gelombang radio itu gelombang yang biasa kita pakai kalau dengerin Pro 2. Sinar gamma itu adalah sinar yang buat Fantastic Four menjadi Fantastic Four ya. Nah, perbedaannya terletak pada mana? Perbedaannya terletak pada wavelength atau panjang gelombangnya. Alias perbedaannya pada panjang gelombang yang pada hubungannya juga berarti ada efeknya terhadap si siapa? Terhadap si F atau terhadap si frekuensi. Karena ingat, ketika Anda berbicara panjang gelombang atau lambda, maka ada hubungannya dengan frekuensi. Itu ada di sekalian. Nah, yang penting diingat adalah semakin pendek panjang gelombang, maka energinya semakin tinggi. Jadi, kalau kamu terpapar radiasi dari radio, nggak akan mati. Tapi kamu terpapar radiasi dari gamma ray atau sinar gamma, Anda akan bisa menjadi Fantastic Four. Ya, bisa jadi Captain Marvel nanti. Karena Captain Marvel itu kena sinar gamma. Nah, inilah contoh dari gelombang elektromagnetik. Bentuknya adalah gelombang transversal, yang mana energi gelombang itu sama dengan konstanta Planck dikali dengan frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka harusnya energi gelombangnya nanti semakin besar. Makanya kalau kamu lihat di sini, gamma ray itu paling besar tenaganya. Tapi dia tidak bisa menjangkau daerah yang jauh seperti pertanyaan Eko tadi. Karena gelombangnya besar, saking besarnya gelombangnya, dia itu hanya bisa mencakup daerah yang kecil karena energinya cepat habis. Sedangkan yang energinya kecil itu tahan lama, jadi gini terus gitu. Itu ya. Dan Nah, pertanyaan yang itu nanti ya, nanti.
Ya, juga bisa mutasi ya. Ya, jawabannya adalah karena terkena radiasi tadi gelombang yang besar frekuensinya sehingga membuat atom-atom dalam tubuh Anda itu bermutasi. Nah, ini spektrum gelombang elektromagnetik itu dimulai dari cosmic radiation atau radiasi kosmis sampai ke gelombang akustik atau gelombang suara yang bisa kita dengar. Jadi gelombang suara yang bisa kita dengar itu sebetulnya salah satu jenis gelombang elektromagnetik ya. Tapi orang tetap bilangnya tetap gelombang akustik. Nah, gelombang ini itu ada dibedakan berdasarkan wavelength atau panjang gelombang dan frekuensi. Ingat, semakin ke kanan panjang gelombangnya semakin besar. Tapi semakin ke kanan frekuensinya semakin frekuensinya semakin kecil. Frekuensi semakin kecil, maka energi juga semakin kecil. Ingat, semakin ke kanan, frekuensi semakin kecil, energi semakin kecil, tapi panjang gelombang semakin besar. Mata kita bisa lihat yang visible light ini ya. Bagi cewek-cewek pasti tidak suka dengan sinar UV, makanya ada di sini. Radiasi Röntgen dan juga radiasi kosmik itu ada di daerah sini. Disinilah Hulk bisa terjadi, disinilah Captain Marvel bisa terjadi, disinilah Fantastic Four juga bisa terjadi. Jadi ada X-ray, ultraviolet, dan yang lainnya. Nah, mana adik-adik yang mau pakai untuk geodesi satelit? Yang dipakai untuk geodesi satelit bukan kosmik, bukan ini, bahkan bukan visible light. Yang kita pakai namanya adalah microwave, adik-adik sekalian. Gelombang mikro. Ya. Jadi yang dipakai di geodesi satelit adalah microwave atau gelombang mikro. Gelombang mikro, panjang gelombangnya itu biasanya ada pada pita SHF atau UHF. Jadi bisa di antara milimeter sampai 10 meter. Saya ulang, gelombang yang dipakai dalam geodesi satelit khusus persinyalannya itu mulai dari 1 mm sampai 10 meter panjang gelombangnya, adik-adik sekalian. Jadi, saya ulang ya. Tadi kalau semakin ke kanan, energi semakin kecil. Panjang gelombang semakin besar, frekuensi semakin kecil. Karena ingat rumusnya adalah energi gelombang itu berbanding lurus dengan frekuensi. Sedangkan kalau energi gelombang berbanding lurus dengan frekuensi. Sedangkan kalau Anda lihat panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi kalau panjang gelombang besar, frekuensi kecil. Kalau frekuensi besar, gelombang kecil. Energi gelombang besar, frekuensi besar. Energi gelombang kecil, frekuensi juga kecil. Oke? Dan yang dipakai dalam geodesi satelit itu dari sini sampai sini. SHF sampai VHF. Oke? SHF sampai VHF. Itulah kenapa ada SHF, UHF, EHF, dan VHF. Itulah namanya microwave. Dan dalam dunia geodesi satelit, adik-adik sekalian, gelombang mikro yang dipakai itu biasanya ada namanya. Namanya itu dalam bentuk angka, angka huruf. Mulai dari A sampai Z. Ada yang pakai V, Q, K, X, S, L, P, dan sebagainya. Ingat, semakin menuju ke dan ini itu tidak ada urusannya. Misal kayak V sama Q itu kecilan V, tidak tentu. Contohnya L sama P, ini malah gedean P ya. Maksudnya panjang gelombangnya lebih panjang P. Padahal harusnya kalau berdasarkan konsep ya harusnya L yang lebih panjang. Tapi kan tidak selalu. Jadi ini adalah contoh-contoh panjang gelombang yang dipakai dalam ilmu geodesi satelit. Tapi tidak semua hanya pakai ini saja. Kalau contoh ada yang pakai C-band, ada yang pakai L-band, ada yang pakai S-band, ada yang pakai X-band, dan yang lainnya. Gitu ya. Dan gelombang mikro inilah yang digunakan dalam sistem satelit. Tapi juga bisa digunakan dalam sistem telekomunikasi. Begitu adik-adik sekalian. Halo? Suara saya masih kedengaran ya? Harusnya ya. Nah,
Terakhir adik-adik sekalian, tinggal 2 slide lagi. Jadi contoh ini ada A, B, C, D sampai ke X ya. Bahkan harusnya ada W dan ada V. Nah, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N-nya tidak ada, C di sini ada, dan yang lainnya. Jadi yang biasanya kita pakai adalah yang A, adik-adik sekalian. Oke. Frekuensi dari kanan ke kiri itu semakin besar. Panjang gelombang dari kanan ke kiri berarti semakin kecil. Oke ya. Inilah pembagian spektrum frekuensi yang digunakan. Nah, terakhir slide ini. Inilah yang penting. Spektrum yang digunakan oleh sistem geodesi satelit atau satelit geodesi itu kebanyakan hanya ada beberapa jenis saja. Biasanya yang dipakai L, contoh GPS pakai L, band L, GLONASS juga pakai L, VLBI ada yang pakai S dan pakai X, OPEX Poseidon, Altimetry itu ada yang pakai X dan K itu ada 2, ada K, ada KU dan KA, dua-duanya dipakai. Dan ada juga yang pakai C dan juga pakai P. Nah, terakhir penginformasian bahwa penggunaan L, S, X, K, sama P itu biasanya tergantung negara, adik-adik sekalian. Satelit dari negara Amerika kecenderungannya pakai L. Kalau dari Eropa kecenderungannya pakai X. Kalau altimetri selalu pakai K, jadi tidak perlu ditanyakan. Kalau satelit dari Kanada itu sukanya pakai S. Kalau dari Jepang sukanya pakai C. Jadi itu ada di sekalian. Saya ingatkan bahwa pertama, sinyal itu merupakan messenger atau carrier atau pembawa dari sebuah informasi. Nah, pembawanya kalau dalam konsep geodesi satelit itu namanya adalah elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini bertindak seperti mobil atau bis yang bisa ditumpangi oleh data. Nah, penumpangan datanya namanya modulasi. Ketika datanya diambil atau dibaca lagi, bisa dibaca, namanya adalah demodulasi. Cara numpanginnya itu ada beberapa jenis, ada bisa pakai amplitudo, frekuensi, ataupun fase. Yang akan sering kita pakai dalam geodesi satelit itu nanti adalah dalam frekuensi dan dalam fase, adik-adik sekalian. Walaupun nanti ada lagi yang baru pakai kode, tapi itu nanti akan saya jelaskan lagi terakhir. Nah, gelombang elektromagnetik itu dalam penyimpanannya atau dalam pengekspresiannya itu menggunakan bilangan kompleks. Kenapa? Karena di satu titik, contoh di titik sini ya, itu Anda harus menyimpan informasi medan listrik dan menyimpan informasi medan magnetik. Jadi medan listriknya itu dalam satu angka dan medan magnetiknya di angka yang lain, tapi dua angka ini digabung. Satu jadi bilangan real atau nyata, satu bilangan imajiner atau bilangan maya. Itu yang terjadi, adik-adik sekalian. Nah, dan tadi sudah saya jelaskan bahwa gelombang elektromagnetik itu ada banyak jenisnya, mulai dari gelombang radio sampai gelombang sinar gamma. Dan yang dipakai dalam geodesi satelit adalah microwave. Itu. Kuliahnya cukup. Saya buka sesi pertanyaan. Kalau sudah, saya buka sesi pertanyaan 5. Silakan, yang pertama adalah, nah, kalau untuk pemicu kanker atau kanker itu penelitiannya ada, tapi sampai sekarang masih agak belum bisa dinyatakan secara yakin bahwa efek dari radiasi sinyal adalah kanker gitu ya. Tapi ada, katanya ada, seperti itu tuh ada. Anda bisa baca papernya. Saya tidak berani ngomong karena saya bukan orang kesehatan. Nah, terus ada ini, ada isu kalau tinggal di depan, samping, belakang tower bisa bikin mandul. Saya tidak bisa menjawab, tapi yang pasti radiasi yang Anda terima, kalau di bawah tower pas malah nggak ada. Yang kena banyak itu malah kalau radiusnya 10 sampai 150 meter dari si tower. Itu adalah radiasi yang paling besar.
Kalau yang lain malah nggak ada. Nah, itulah kenapa tadi hubungannya, kenapa rumah kalau pas di bawah tower sama di pinggir tower, itu malah di bawah tower tuh nggak kena. Karena kamu ingat, kalau kamu memancarkan sinyal, anggapannya pancarannya sinyal dari sini. Tapi aslinya sinyalnya nggak gini, tapi begini sinyalnya. Nah, pancaran sinyal kan dari sini, dari atas ini ya. Gini. Nah, dia kan ke sana. Apakah nanti bisa ke bawah? Apakah nanti bisa ke bawah sini? Jawabannya adalah biasanya tidak, karena sinyalnya itu ke sana, tidak ambil ke bawah. Itulah kenapa kalau di bawah pas, malah sinyalnya itu susah. Apalagi kalau sinyalnya adalah sinyal provider yang bukan di BTS ini, karena akan terjadi gangguan. Frekuensi tidak bisa berbeda, Jenny. Jadi yang bisa berbeda adalah energinya. Jadi kalau satu gelombang frekuensinya ini, ya ini terus frekuensinya. Tidak mungkin bisa semakin besar atau semakin kecil. Untuk Fajar nanti pertanyaannya bisa via suara, tapi nanti ada pertanyaan tutupan. Nah, terus semakin dekat sama tower apa sinyal semakin baik? Iya, tapi tidak dekat banget. Kalau dekat pas di bawahnya malah tidak dapat sinyal, harus agak jauh. Tapi ingat, sinyal semakin baik berarti radiasi yang Anda dapatkan akan semakin besar. Gitu. Nah, terus bisa tidak, Pak, sinyal dikirim melalui amplitudo dan frekuensi secara bersamaan? Tidak. Jadi satu sinyal itu either amplitudo atau either frekuensi modulasinya. Tidak bisa amplitudo dan frekuensi. Jadi yang dilihat hanya frekuensinya saja atau yang dilihat hanya amplitudonya saja. Nggak bisa dua-duanya. Atau belum bisa dua-duanya. Nah, terus Dava masih bertanya-tanya terus. Provider, apakah masing-masing provider memiliki satelit? Jawabannya tidak. Provider zaman sekarang BTS-nya itu sharing. Satelitnya ya satu, Palapa doang. Palapa itu tujuannya buat mantulin sinyal gitu. Nah, kalau klasifikasi sinyal 4G, 3G, H+, itu bukan berdasarkan modulasinya, tapi berdasarkan si sinyal ini, itu bentuknya kayak apa. Dan saya tidak bisa menjawab karena saya bukanlah orang telekomunikasi ya. Kekuatan sinyal betul dipengaruhi oleh kedekatan dengan BTS. Makanya kalau di desa karena tidak ada BTS, ya tidak ada sinyal. Gitu. Dan H+, 4G, 3G itu jenis sinyalnya beda-beda, Jenny. Itulah kenapa yang ada sinyal yang bisa 4G, ada sinyal yang bisa 3G, ada sinyal yang hanya bisa Edge atau GPRS. Karena kemampuan dari sinyalnya itu beda-beda. Ada lagi yang bertanya? Kalau Gasra bertanya, sinyal di HP sama sinyal di bidang geomatika ada perbedaan signifikan nggak, Pak? Jawabannya adalah tidak selalu, Gastra. Jadi ada bedanya tapi tidak selalu berbeda. Tetap ada pada area microwave atau area gelombang mikro. Dan ingat, tadi ada yang tanya juga, bisa bikin kebakaran nggak? Kalau difokuskan ke satu titik, bisa jadi bikin kebakaran. Karena sinyal elektromagnetik, kayak contohnya microwave, itu bisa bikin panas. Anda tahu microwave ya? Microwave yang buat masak itu pada dasarnya dia memancarkan gelombang. Gelombang microwave, makanya jadi panas dan jadi mateng atau anget tadi. Begitu. Kalau blank space sinyal itu saya kurang tahu ya. Nah, kalau di basement nggak dapat sinyal karena keblok, betul sekali. Ya, Ohoy. Pertanyaannya bagus, Ohoy. Nah, akhir tadi siapa tanya? Putri atau mana tadi ya? Nah, Putri bertanya, Pak, kenapa energinya kecil bisa tahan lama? Karena panjang gelombangnya besar, maka dia tidak sering terganggu. Karena panjang gelombangnya kecil begini, nah dia sering terganggu. Akhirnya dia cuma bisa tempatnya kecil. Sedangkan kalau ini panjang begini, energi yang dibutuhkan kan sedikit ya. Jadi dia bisa memancarkan banyak sekali gelombang. Sedangkan kalau yang begini kan energi yang dia timbulkan cuma segini doang. Misal, energimu itu cuma bisa ngeluarin 1000 gelombang. Satu, frekuensinya 1000 Hz.
Berarti dalam 1 detik ada 1000 gelombang yang keluar, gas gitu langsung semua. Sedangkan satu lagi cuma 1 Hz. Berarti dalam satu detik cuma 1 gelombang. Artinya apa? Dengan pemancar yang satu, energinya sama 1000 Hz ya. Energinya sama 1000. Pemancar yang pertama cuma bisa ngeluarin gelombang 1 detik saja. Begini-begini 1 detik terus nggak ada apa-apa. Sedangkan pemancar gelombang yang lain bisa memancarkan 1000 gelombang dalam 1000 detik. Karena 1 gelombang 1 detik begini, seret. Nanti lewat lagi, seret. Gitu. Akhirnya mana yang lebih jauh jangkauannya? Ya jelas yang 1000 detik tadi kan, karena gelombangnya banyak dan panjang. Begitu. Wajah teman saya pernah terbakar waktu makan martabak. Nah, saya nggak tahu ya kalau itu ya. Itu ada teori instant combustion ya. Nah, betul Nadia. Kenapa HP cepat panas? Karena gelombang microwave-nya itu berubah menjadi gelombang panas, berubah menjadi panas. Begitu. Itu saja adik-adik sekalian. Kalau ada yang masih bertanya, bisa silakan bertanya di e-learning kita. Jadi saya bisa buka di sini. Anda nanti bisa masuk ke discussion ya. Saya buka, rusak ini, sebentar. Oh tidak, saya kira rusak. Nanti saya bukakan di announcement ini adik-adik sekalian, masih kelihatan ya? Ini saya ya. Nanti bisa dibuka di announcement, silakan nanti Anda bisa tanya di situ atau WA saya, atau nanti sepertinya kita perlu bikin grup kelas kayaknya ya. Baik di WA ataupun di Telegram boleh, nanti bisa dihitungkan. Untuk kuisnya, bertanya di Classroom bisa ya, bertanya di Classroom saja boleh, di WA juga boleh. Silakan kalau dibikin grup ya, grup GDC satelit kita sama-sama. Habis itu pertanyaan lagi apa? Kuis untuk sementara karena tadi saya riwah bantuin Anda untuk nyelesain UTS, jadinya kuis belum saya buat. Jadi untuk yang pekan ini saya tanpa kuis dulu, tidak apa-apa. Absen kalau ternyata tidak bisa via scan. Saya sekarang mau absen dulu sebentar sedikit, boleh ya? Yang belum hadir di sini lumayan banyak, kelas A. Yang namanya saya panggil, tolong jawab iya. Ya. Oke, Cecilia. Diam satunya. Kelas A ya, kelas A dulu ya. Cecilia. Ada Cecil? Halo, Cecil ada? Yang itu doang. Oke. Agus Ramadan hadir? Halo? Bagus Ramadan hadir? Gak apa-apa, di-record semuanya biar benar-benar kayak kuliah yang nyata. Kan kita kuliah nyata beneran ya, Pak Yofi. Nesya ya? Ada? Mantap, Reo. Awas ini? Reo nyata gila, parah. Yaitu gangguan gelombang ya. Nesya ada, Nesya? Nesya siapa, Pak? Hah? Nesya Fiza. Kalau apa? Bukan, Pak. Nesya Fiza. Nesya Fiza. PS. Ada, Pak. Ada ya, oke. Nesya Opelia juga ada. Nggak hadir, Pak. Dorina. Dori ada, Dori? Ini kelas A ya, Pak ya? Ya, kelas A dulu. Dori hadir. Pak, makasih. Sabar ya. Pak hadir, Pak. Dori ada. Ega ada, Ega? Dori ada. Ya, Dori ada kami tuh. Ya. Sukri ada, Sukri. Hadir, Pak. Nesya ada, Pak. Gua nggak bisa dipencet ya? Opel udah, Pak. Aris, dari tadi Aris keluar terus, Aris. Aris hadir. Terima kasih, Aris. Ridwan pakai UE.
Aris, Diana, Renaldi. Dia yang nggak bisa itu apa nih? Ya, Ridwan ada. Renaldi tadi ada. Jenny tadi ada. Lesti tadi saya lihat. Yang saya belum lihat dari tadi, siapa namanya? Diana. Ada. Ada sip. Nur Aziza ada. Ada, Pak. Arif Rahman Hakim ada. Aduh, anjing. 2016. Sabar, saya perlu bilang saya hadir kok. Saya cuma tanya yang belum ada saja. Ridwan hadir. Saya emang ribut, Pak. Oke. Marahin aja, Pak. Oke, Bima Putra Kesuma adakah, Bima? Saya tahu Bima James. hadir. Sip, terima kasih Bima. Oh, Yang hadir. Arif Rahman Hakim adakah? Tidak ada. Yuk, sekarang kita masuk ke B. Evan tadi. Ya. Ridwan hadir, Pak, Ridwan. Sam tadi ada. Terus habis itu banyak nih. Dental dia ada. Banyak yang belum ya. Banyak banget yang belum ya anak kelas. Dwiki ada tadi. Terus Rahma Dewi ada, Rahma Dewi. Ya, Amar terima kasih, hadir banget, terima kasih. Rahma Dewi ada atau tidak? Keluar ya, Pak. Itu hadir, oke sudah. Angga Saputra hadir tidak? Hadir, Pak. Ufayakun hadir. Angga hadir, Teguh hadir. Ya, lanjut lagi ya. Lita hadir, Lita. Hah? Lita ada, Lita. Apa? Lita ada. Oh, Teguh hadir, oke. Bapak Rahma Dewi hadir pada keluar. Ya, terus habis itu Wahyu Rizky. Hadir, Pak. Numpang HP Rizky Pak Ronaldo. Lihat hadir. Buset. Lita, saya belum Lagi dengar dikumpul, jawabannya ya. Khairan, tadi ada Khairan. Oh, suaranya nggak jelas. Oke. Saya set hadir. Bana ini Bana Blaze ya, hadir berarti. Iya, Pak, hadir, Pak. Lisa, Linda. Bintang ada. Rajat hadir, Pak. Siapa? Rajat hadir. Yo, Ogeza. Miko, Pak, Miko. Yang belum adalah Khairan, Yolani, Tamawati, Lisa, Andre, Yola hadir. Olim, Agus, Fatkul Yuda, Joni, dan Maharani Aprilia. Yola hadir. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang hadir? Fatkul Yuda hadir, Pak. Fatkul Yuda hadir. Hadir, Pak. Siapa? Apa hadir? Apa? Hadir, Pak. Rahmawati. Tamawati hadir. Oke, terus Khairan. Oke, Khairan hadir. Ada, Pak. Iya, dapat. Udah perlu ditanya, udah masuk. Jadi Bapak di sini. Gas juga. Mona Lisa. Ayo hadir, Pak. Ya, Wahyu sudah kok, Wahyu. Sip. Udah, Wahyu, udah. Joni sama Maharani Makasih, Aprilia. Pak. Ya, sama-sama. Lu udah tahu gua. Udah lewat anjir. Hadir, Pak. Ya, sabar. Jangan gitu ya. Oke, kalau gitu adik sekalian, akan nanti tolong dibuat grupnya pertama, terus yang kedua untuk kuisnya. Pak, saya belum dipanggil, Pak. Dulu baru nanti Anda isi ya. Siapa? Pak, Ade hadir, Pak. Ya, hadir. Yang tidak saya panggil berarti sudah hadir adik-adik sekalian di. Lagi nggak masalah. Baca hadir dari pocket dong, Pak. Di pocket memang belum, tapi di sini sebelumnya tidak perlu saya panggil. Yang belum adalah untuk sekarang ini Andre Bohal Sinaga, Kholim Andrian, Agus Supriyanto, Joni Saputra, dan Maharani Aprilia.
Yang Joni tersebut, Oke, siap, Pak. Joni hadir Pak, cuma susah Pak. ya oke, Joni hadir. Andre Bohal saya tadi juga lihat. Oke, kalau begitu adik-adik sekalian, kuliah saya tutup hari ini. Nanti kuisnya akan saya buka. Ternyata sampai 1 giga 2 giga, maka kayaknya kan ada, kita cari cara untuk biar tidak terlalu menghabiskan banyak kuota. Sampai jumpa pekan depan. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini hadir Pak. Pakai bacot. Bisik. Mana blade? Salah ada cutting ya Pak. Bisik. Nyalain videonya lu. Video. Mana blade? Video lu. Deal, tengok dulu Deal. Slow. Deal, siap Deal. Udah guys. Padil bisa Padil. Tommy main sama cewek. Parah. Gila Tommy main sama cewek. Sisa kuota Anda. Oi. Padil. Tommy. Deal ini siapa Deal? Deal siapa ini Deal? Deal ini siapa Deal? Ini Fadil. Kenapa? Ayo. Woi, setong. Lampung tengahnya. Deal, Padil. Tommy, itu cewek siapa lagi Tommy? Padil ini siapa nih Padil? Rip 2 giga. Itu cewek siapa Tommy? Kasih Tom. Tommy. Tommy. Rip, kasih Tom. Kasih Tom. Tommy. Ah. Waduh dari. Dah. Siapa ini? Deal hamilin ya Deal ya. Oi. Ya, ambil bay. Ambil Tom. Sama siapa? Ambil Tom. Sini ke pantai pesisir barat. Nah, pengennya hari ini. Ke pantai pesisir barat. Hari ini. Deal. Padil. Padang. Oi Padil, angin terang ada sorore. Ngomong satu-satu jangan keroyokan. Padil. Pernah sama cowok. Woi. Apa? Padil. Lihat terang ada sorore. Dia kalau dua ya. Nih, gua munculin nih, udahan nih. Lihat orang bajau kok. Kemarin mau angkat tabung Beko. Anda ngiceo. Dah, gua mau ke pantai guys. Bye. Gila, ditinggalin. Parah. Nih, nah, udah siap tuh. Dia bisa nyon celik dimasiasin fokusnya. 9 orang tinggalnya. Dorina, Eko, Indah, Lili, Nopal. Deal. Kata Rara kapan balik? Aku mau latihan. Jangan, WA aja. Situ. Baru. Enggak 6 leh. Lah keluar leh.